salah satu yang gue lihat dari Pangeran adalah dia dari SMP udah narsis. Itu yang gue lihat. Jadi waktu dia mau ke Amerika, gue agak setengah hati gue. Tuhan suka sering menaruh perkataan di kakaknya. Kayak gue lagi kesel gitu ya. Gue kesel sama seseorang misalnya. Udah mau marah nih, kakaknya tiba-tiba peluk gue. Dad, Daddy itu mesti mengasihi lo, Dad. Kita harus jadi agent of good news. Gitu, bukan agent of bad news. Kamu ya nanti neraka kamu ya. Orang denger bad news cuma 2. Jadi takut sama jadi munafik akhirnya. Wow. Pas aku di DO dia juga cuma nanya kayak lu kenapa di DO? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kita udah masuk part terakhir obrolan gua bersama Pastor Jesse Lantang, tetangga kita hari ini, dan juga anaknya Pangeran Lantang. Dan kalau misalnya nih ada momen-momen yang kalian suka atau mungkin ada quote yang kayaknya gokil, ini keren banget. Kalian screen record atau kalian rekam dari laptop kalian gitu ya. Dan di-upload di sosial media kalian. Jangan lupa untuk tag @Daniel Mananta Network. Siapa tahu kita bisa repost juga dan itu malah menyebarkan pesan kebaikan ke orang-orang yang lagi ngefollow atau mungkin lagi menghadapi sebuah masalah yang ternyata jawabannya dari screen recordnya kalian. Right? Anyway, kita langsung balik lagi ke Pastor Jesse dan juga Pangeran. Dari Jesse, apa definisi sukses seorang manusia atau seorang anak gitu misalnya? Ya. Sukses buat gue adalah kalau kita bisa melahirkan successory. Penerus. Jadi sukses buat gue itu bukan punya rumah banyak, mobilnya banyak, asetnya banyak, bukan. Jadi kayak kalau kita pernah nonton Laskar Pelangi, gurunya tuh orang sukses. Karena dia melahirkan 7 orang sukses. Gue belajar itu dari Yesus sebenarnya. Yesus selama di planet bumi ini dia mentrain 12 orang dan 12-12-nya jadi. Gitu loh. Dan itu 11, sukses. 11 ya, 1 bunuh diri ya. Ya. Itu sukses definisi buat gue kalau kita bisa melahirkan successory, successors dalam kehidupan kita. Itu sukses buat gue. Soalnya kalau misalnya ngelihat dari perjalanan hidupnya Pangeran gitu ya, kayak there are times yang justru kelihatannya jauh dari sukses. Apalagi sukses definisi dunia gitu. Makanya gue tadi penasaran lo mendefinisikan sukses seperti apa dan ada ekspektasi gak yang lo taruh kepada seorang pangeran gitu ya. Ini loh, Daddy pengen kamu sebenarnya seperti ini. Ada that biasalah bokap-bokap gitu yang pengen anak laki-lakinya itu bisa mempunyai their own success. Tapi it's a definition of a certain success. Ya, salah satu poin kita sampai ke successors itu, kita mesti signifikan kan. Kita ada di mana, ergon kita di mana, kekuatan kita di mana. Dan salah satu yang gue lihat dari Pangeran adalah dia dari SMP udah narsis. Itu yang gue lihat. Jadi waktu dia mau ke Amerika, gue agak setengah hati gue. Maksudnya, hey, kamu itu kayaknya di depan kamera nantinya gitu loh. Oh wow. Cuman waktu itu dia masih mau nyoba, so ya udah berangkat aja dulu. Dan ternyata dia homesick waktu di Amerika dan akhirnya dia pulang. From that day dia sampai di Indonesia. Itu ternyata merubah kehidupan kita. Right. Kita jarang ketemu sekarang. Karena gue kemana, dia kerja, gue lagi pulang, telepon dia lagi kerja, dia sibuk banget sekarang. Gue gak akan lupa waktu pertama kali dia pulang dari Amerika itu Ivan Gunawan. Tiba-tiba dia nelfon, Jess boleh gak ajak Pangeran untuk fashion? Nah from that day, tiba-tiba dia sibuk terus gitu loh. Wow. Banyak kerjaan masuk dan lain sebagainya. Jadi sukses mesti signifikan juga. Sebelum kita sampai ke poin yang namanya successors. Kita mesti signifikan ergon kita tuh di mana, kekuatan kita tuh ada di mana. Gitu. Jangan sampai kita hidup bukan di zona kekuatan kita. Gitu. Itu penting sekali. Dan gue lihat Pangeran udah hidup di zona kekuatannya. Oke. Lu sendiri udah ngerasa sukses? Nah, kalau aku ini kan dari kacamata umur berapa Bapak?
Bapaknya berapa ya? 20. Iya, beda cuma berapa tahun ya? Kasih tau dong umur. 51. Ini dari kacamata 51. Aku setuju juga. Dari kacamata umur 22 tahun, sukses menurut aku adalah sehat dan bahagia. Jadi kalau udah sehat dan bahagia, itu menurut aku udah sukses. Karena coba dipikirin yang dalam-dalam banget, yang luas. Orang sekarang tuh sehat dan bahagia tuh susah banget. Pasti ada yang cuma bahagia doang atau ada yang cuma sehat doang. Kita gak pernah tahu gitu loh. Karena ya berhubung teman-teman aku banyak dan aku melihat mereka yang kayak punya banyak problems di rumahnya gitu. Cuman mereka cuma tapi sebenarnya mereka deep down inside mereka ada Gak bahagia gitu kan. Banyak yang kayak gitu ya. Dan kalau mau dibilang bahagia dan sehat, aku berterima kasih sama Tuhan aku punya itu gitu sekarang gitu. Dan kalau tadi Kak Daniel ngomong pertama, gimana sih kamu menghadapi perceraian ini gitu. Aku sekarang terima kasih lagi sama Tuhan, untungnya aku gak ada kepahitan sama sekali dalam perceraian ini. Malah aku mempunyai keluarga baru gitu. Dan aku melihat sisi lain dari teman-teman aku yang misalnya ada di keluarganya yang mereka masih utuh gitu, which is good. Cuman ada beberapa yang kayak mereka gak pernah berhubungan, komunikasi. Padahal komunikasi adalah is the key kan untuk berkeluarga gitu kan. Terus yang kedua juga banyak KDRT. Padahal mereka masih utuh keluarganya. Gitu-gitu sih. Dan aku berterima kasih sama Tuhan juga karena ya ini, sekarang ini kita. Aku punya 2 mama, 2 ibu gitu. 2 ibu, 2 bapak. Gue selalu bilang sama mereka dari dulu, we're not broken, we are unique. Yeah. Wow. Kita unique family, bukan broken family. Kalau kita start tuh ngomong broken, akhirnya broken beneran. Yeah. Seperti itu. Jadi So good. ya itu dari dulu gue selalu ngomong sama mereka. Lu sendiri kan tidak mempunyai ayah yang hadir. Karena lu memilih untuk pergi dari rumah. Dan tidak menghadirkan ayah di dalam hidup lu dengan kepahitan yang lu punya. Akhirnya ketika lu menjadi seorang ayah, lu dapat teori-teori dari mana bro? Untuk membesarkan sebagai seorang single father lagi. I guess itu semua dari Tuhan. Gue bukan mau sok rohani, tapi gue percaya kalau orang dipimpin hidupnya sama Tuhan. Gue percaya kreativitas datangnya dari Tuhan. Dan gue bisa menemukan itu waktu gue lagi membesarkan mereka berdua. Dengan cara apapun gue juga bingung kadang-kadang. Wow, kok bisa begini ya? Kok bisa gitu ya? Kok dapat ide ini ya? Dan gue percaya itu dari siapa? Dari Tuhan itu pasti, bukan dari siapa-siapa. Karena zaman itu kan gak ada Google, gak ada segala macam. Kita lack of information banget waktu itu. Gue ditinggalin sama temen-temen dan lain sebagainya. Tapi gue juga ngelihat bahwa kakaknya sih. Tuhan suka sering menaruh perkataan di kakaknya. Yang itu guidance buat gue. Wow. Jadi Contoh. Kayak gue lagi kesel gitu ya. Gue kesel sama seseorang misalnya. Udah mau marah nih. Kakaknya tiba-tiba datang dari time zone. Klik. Peluk gue. Dad, Daddy itu mesti mengasihi lo Dad. Dari time zone, lihat dinosaurus, gak nyambung banget nih. Gitu loh. Wow. Gue langsung yang, oh iya, gue peluk dia langsung. Maksudnya ini malaikat bener yang ngomong. Ya. Ini Tuhan yang ngomong buat gue. Marah gue sama that person tiba-tiba hilang. Wow. Dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang kayak gitu suka terjadi. Wow. Lewat kakaknya, Angel. Dia suka ngomong-ngomong hal-hal seperti itu gitu loh. Kayak kita waktu itu kegelincir mobil kita di tol. Dia masih baik waktu itu. Angel cuma bilang gini, lagi kegelincir. Dia ngomong ada malaikat yang lindungin kita. Lagi kegelincir, lagi begini-gini di tol. Dan waktu mobil itu berhenti, bener-bener persis di depan pagar beton di jalan tol itu, persis berhentinya di situ. Itu dia, gue ngeliat ada perempuan emang jalan, baju putih. Gue cuma ngeliatin Angel, dia cuma ketawa. Dia gak ngeliatin, dia ketawa aja sama gue. Hal-hal itu terjadi. Snap. Terjadi, ya. Wow. Itu kayak gitu nih. Maksudnya kadang-kadang orang bilang kayak, sekarang ini lu masih ngikutin, lu masih percaya Tuhan lah.
mereka udah terlalu logika gitu ya. Mungkin yang lebih ke Gen Z kali ya, karena Gen Z sendiri itu kan sangat logika banget. Yeah. Udah, show me God, then I will believe him gitu misalnya. Atau pemikirannya udah sangat logika banget gitu. Lu ngerasain gak sih? Gak tau ya Pangeran. Maksudnya kayak it's very logic. Dan ketika kita udah mulai ngomongin spiritual gitu kayak, wah lu mereka, masih percaya lu gitu-gituan lo. Bro, ini udah 2023 man, tapi itu beneran terjadi man. Maksudnya the fact that lu ngelihat ada sosok malaikat tersebut gitu, it happens, it's real. Dunia spiritual tuh lebih real daripada dunia yang kita hidupin sekarang ini gitu menurut gue. I don't know, would you agree with that? Agree. Dan gue rasa sampai Gen Z sekalipun, Gen Alpha sekalipun, mereka akan seneng dengar kabar baik. Karena good news will lead men and women into repentance. Kita dengar sepatu sale kita ngantri, kita dengar ada travel fair kita ngantri. Good news soalnya. Right. Apalagi 15 ada Pro ngantri. 15 Pro ngantri. Apalagi ada kabar yang menyatakan bahwa dosa kita diampunin 100%. Itu kabar baik yang masih valid sampai hari ini. Bahwa dosa kita mau segila apapun, Tuhan Yesus yang ngampunin. Itu good news. Makanya malaikat datang ke gembala-gembala bilang ada kabar baik mau datang. Dan itu yang gak boleh hilang dari kita semua. Kita harus jadi agent of good news. Gitu, bukan agent of bad news. Kamu ya nanti neraka kamu ya. Kamu ini neraka kamu. Gitu. Itu kan bad news. Orang jadi takut. Orang dengar bad news cuma 2. Jadi takut sama jadi munafik akhirnya. Wow. Gitu. Tapi orang dengar kabar baik karena Yesus selalu begitu. Dia merubah orang, dia kasih kabar baik dulu. Petrus dipenuhin dulu kapalnya sama ikan. Baru Petrus berubah. Kabar baik dulu. Gak pernah Yesus ngajak, tobat ya gini, gak pernah. Dikasih kabar baik dulu. Gitu bro. Di rumah kayak gini juga nih ya? Di rumah kayak gini. Gak segininya sih. Gak segininya ini kalau gak di Daniel tetangga kamu. If you could change your dad's parenting skill, what would you change? Kayak kalau misalnya ya lu punya kesempatan untuk merubah your dad's parenting skill gitu. Apa ya? Apa kira-kira? Apa? Tahu? Enggak sih kayaknya. Enggak ada sih. Enggak ada kayaknya. Udah soalnya aku gak pernah dijudge juga sama dia. Aku kalau DO atau apa juga gak pernah dijudge di rumah. Jadi itu sih yang maksudnya yang berkembangnya aku jadi kayak I became like this ya. Karena di rumah juga gak pernah dijudge dan lain sebagainya. Dan I think Oke, jadi Pangeran tadi datang ke sini telat. Right? Bukan telat lah, karena emang berdadakan banget gitu. Dan gue janjian sama Pastor Jesse jam 2. Kita syuting duluan. Dan tadi setelah kita ngomongin banyak hal tentang kasih karunia dan lain-lain, Jesse bilang, gue adalah tipe orang yang gak akan pernah ngejudge siapapun juga, karena gue udah ngelewatin separah-parahnya banget, dan Tuhan Yesus masih ngampunin seorang Jesse Lantang. And Pangeran gak denger itu. The fact that you said that, barusan bilang kayak, ya bokap gue gak pernah ngejudge. Karena ya yang bisa ngomong setulus dan sedirect itu adalah anaknya. Karena ini this is the ujian gitu in a way. You know what I mean? Ini ujiannya gitu. Tiba-tiba kalau saya Pangeran bilang, ya dia pernah lah ngejudge gue sekali atau 2 kali. Udah semua omongannya Jesse itu gak valid lah. Tapi maksudnya gini. Soalnya, bener. Udah itu tadi valid gitu. Itu udah kayak konfirmasi gitu. Iya. Bener-bener cuman apa namanya, ya kadang orang tua kan, maksudnya aku juga kadang kan kalau main ke rumah temen aku pasti aku ngeliat orang tuanya juga, karena aku tipe kalau orang yang observe banget. Jadi kayak aku ngeliat nih mereka di rumah gimana segala. Bukan aku kayak pengen judging, enggak, cuma pengen ngeliat aja. Contoh aja pas aku di DO dia juga cuma nanya kayak, lu kenapa di DO lu? Gitu. Ya aku jelasin gini. Oh ya udah, emang nggak bisa ngomong ke gurunya, cuma di ini gitu loh. Udah gitu doang, nggak yang, ya maksudnya gini, karena kok aku nggak dijudge, jadi makanya aku telepon dia gitu, dan aku ngomong sama dia kenapa gini. Kalau dijudge mungkin ini buat para orang tua mungkin ya.
sebenarnya. Yang suka menghakimi anaknya sendiri. Suka menghakimi anak sendiri atau nyuruh-nyuruh apalah. Cuman kalau misalnya gitu mereka akan terbuka gitu loh. Karena mereka kalau misalnya ini udah dijudge duluan, mereka bakal takut nextnya. Gitu untuk cerita sama bokapnya lah atau nyokapnya. Dia bakalan takut lah orang itu gue dijudge nih. Betul. Gitu. Betul. Ya. Gitu loh maksudnya gitu. Dan aku sama my sister kalau sama Daddy gak bakalan, maksudnya udah gak takut. Udah tahu udah kayak it's a safe space. Iya. Bokap lo adalah safe space buat lo untuk bercerita tentang apapun dan gak akan pernah dijudge. That's a beautiful father. Thank you. Yeah, it's a nice beautiful validation. Beautiful fathering gitu. Dan itu dari seseorang yang pernah punya kepahitan parah banget sama ayahnya sendiri. Dan itu sekali lagi ya kasih karunia, it's grace. Dan gue nggak tahu ya akhirnya untuk nge-wrap this episode ya sama JC Lantang dan juga Pangeran Lantang. I think kehidupan kalian dua-duanya itu benar-benar adalah sebab dari kasih karunia gitu. Jadi atau definisi terbaik untuk kasih karunia sendiri. Lo gagap, gak mungkin pernah khotbah, tapi tiba-tiba bisa khotbah dan diterima sama gereja walaupun sudah bercerai dan akhirnya apa ya, lu jadi diri lu sekarang ini benar-benar sebab kasih karunia gitu. Dan Pangeran sendiri, gue selalu percaya bahwa kalau misalnya lu menjadi seorang pemain bola, udah jelas skill, lu punya skill, lu mempunyai postur tubuh yang bagus dan lain-lain, udah jelas, dan itu karena kekuatan lu. Tapi the fact that lu ada di dunia entertainment padahal lu gak suka, itu kasih karunia bro. You know, karena itu udah bukan lagi kekuatan lo. You don't deserve this. Dan aku menyadari itu juga. Right. So lu nggak banyak orang yang mempunyai skill lebih hebat, mungkin lebih ganteng dan lebih acting lebih jago, tapi nggak pernah dapat kesempatannya untuk ada di dunia entertainment. You know, dan lo yang begitu juga dengan gue actually. Gue yang sekolah gue adalah bisnis. Tapi gue jadi presenter, jadi komunikator. Ini menurut, karena jujur li, dengan postur seperti ini, sipit kayak gini gitu ya udah pasti gue menjadi seorang pedagang sukses di Mangga 2 gitu misalnya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya udah jelas itu karena emang bokap gue adalah pedagang, gue Chinese, gue mungkin mempunyai entrepreneurial skill yang hebat dan lain-lain gitu. Tapi gue malah disuruh Tuhannya untuk jadi seorang presenter yang di Indonesia pada saat itu Chinese masih belum diterima di dunia entertainment, and udah ini kasih karunia lagi gitu. We are living it, we are in the time of grace buat kita semua bertiga yang ada di sini sih sekarang. Ada yang bisa ditambahin mungkin? You? Jadi dulu lah. Yang umur 51 tahun dulu lah. Baru dia 2. Ini anak 22 tahun nyolot. Apa ya? Buat para orang tua. Ya sih buat para orang tua sih. Lebih tepatnya. You think so? Iya dong. Okay, for parents, kita mesti belajar dari pribadinya Tuhan kepada kita ya. Itu yang harus kita pass it on ke anak-anak dari afirmasi. Jangan pernah bilang kamu anak setan, kamu anak sundal, kamu kayak perempuan, kamu jangan gitu-gitu, kamu bego segala macam. Itu mesti di stop. Itu mesti di stop dari mulut orang tua ke anak-anak. Bangkitkan kepercayaan diri mereka, bukan overconfidence ya, tapi kepercayaan diri mereka harus bangkit dari afirmasi orang tua. Mulailah bicara sama anak-anak saat mereka lagi salah sekalipun. Sampai akhirnya di rumah itu terjadi atmosfer bahwa waktu anak-anak salah, mati gue sama daddy gue. Anak-anak gak gitu lagi. Tapi waktu anak-anak bikin salah, I need to talk to my dad. Wow. Itu yang akhirnya bisa terjadi. Atmosfer seperti itu. Jadi anak-anak gak nyari apa-apa di luar rumah, nyarinya di dalam rumah. Dan waktu mereka keluar rumah, mereka akan jadi anak-anak yang
tahan uji. Ada badai, ada apa, mereka nggak gampang goyah. Karena mereka menerima afirmasi yang baik di rumah mereka. Dan nggak nyari-nyari di luar rumah. So good. Dari Pangeran? Dari aku buat kalangan aku kali ya. Gen Z. Berarti aku Gen Z ya? Iya. Jangan Gen Z dong aku. Apa? Ya kan aku Red Hot Chili Peppers. Jangan Gen Z dong. Iya. Taunya lagu hitsnya doang. Lagu hitsnya doang. Apa ya, kalau dari aku nggak jauh beda sih dari sama kayak Dedi. Cuman kan kadang kan banyak kayak kalau seumuran aku tuh yang kayak sekarang udah kena mental health gitu-gitu loh. Kayak merasa gak disupport secara mental gitu. Financial oke, tapi mentalnya gak oke gitu. Aku cuma mau bilang everything is gonna be okay. Kalau kalian coba berdoa dan bersyukur sih semuanya bakal baik-baik aja. Jadi coba merenung kayak introspeksi juga kalian gimana. Jangan cuma bisa kayak, kadang-kadang soalnya ada seumuran aku yang kayak gue kena mental nih gitu, tapi nggak tahu definisi mental health tuh apa gitu dia mereka nggak tahu, atau bahkan mereka sendiri yang bikin itu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya. Jadi kayak ya dari aku itu sih, kalau kalian bisa bersyukur dulu dan coba ngobrol sama Tuhan, kalian maunya apa dan lagi gimana kalian keadaannya sekarang, dan coba, karena kalau sekarang ya, mungkin dulu orang tua terus yang harus, ayo ngobrol. Kalau sekarang kayak udah gak butuh itu sih. Kayak sekarang harus anak yang, bisa juga anak yang kayak, Dad, Mom, ngobrol yuk. Gitu. Dan aku yakin di generasi aku sekarang, kalian udah punya itu sih. Gitu, untuk kayak, let's start kayak, yuk Mom, Dad, ngobrol yuk. Gitu. Gitu sih. Jadi komunikasi, bersyukur, everything's gonna be okay. Gitu sih dari Pangeran. That's beautiful. Let's close it with that. And ini gue ngasih souvenir ya. Sorry ya, souvenirnya cuma 1. Nggak bisa dong. Aku datang, aku juga mau. Nggak lah. Kita masih ada lagi nggak? Thank you. Ada acara lagi. Ya, nanti gue akan undang lu sendirian gitu ya. Ketika lu udah lebih bijak gitu ya. Oke, so itu souvenir dari kita. Dan simbolnya, filosofinya selalu, itu bentuknya seperti ini sih. Oh, oke. Jadi it's a house. Nice. Pengingat kalau misalnya lu di rumah, lu bisa taruh lilin dan rumah kalian tuh adalah pelita ya, atau terang yang bisa menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar. So nice. That's the philosophy of it. And thank you so much. Pangeran, thank you so much for coming along as well. Dan I'm super happy with today's conversation. Dan mudah-mudahan tetangga kita pun juga senang juga dan dapat values yang kita sudah bicarakan ini. So kita ketemu lagi minggu depan. So tetangga saling menyangga bukan menyanggah. See you guys. Bye-bye.